nanti juga ada yang ngasih konten yang keren ya. Tapi ada juga adaptasi yang bagus, yang transformatif, dimana dia tetap inovatif, UX dan juga equality. Bagaimana kita menciptakan satu lingkungan yang bersaing secara sehat, terus berinovasi, enggak close minded gitu dan sebagainya, tetap open minded. Nah, hubungannya dengan budaya orientasi tadi dengan HM itu adalah terkait dengan active knowledge dan juga explicit knowledge. Kalau tadi yang adaptasi yang market dan juga yang hierarki, mereka pasti menggunakan explicit knowledge. Apa-apa diatur, apa-apa harus didokumentasikan. Ketika pengen ngadain satu program, bakal ditanya mana perencanaannya, mana dokumen pelaksanaannya, mana dokumen evaluasinya, targetnya tercapai atau enggak dan sebagainya. Karena hierarki harus ada dokumen-dokumen bukti fisiknya, karena mereka lebih suka explicit knowledge, kelihatan. Tapi kalau yang tadi yang budaya yang inovatif, yang lain, dia lebih fleksibel, active knowledge. Ya udah kerjain dulu aja. Nanti kalau masalah laporan perencanaan itu bisa belakangan. Yang penting kamu berinovasi dulu, mengembangkan inovasi-inovasi baru di satu bidang atau satu baru. Tapi kalau tadi yang hierarki, mereka harus tanya dulu mana perencanaannya, mana dokumen pelaksanaannya, mana dokumen evaluasinya, apa hasilnya, apa umum atau enggak, dan sebagainya. Karena kadang-kadang di orientasi itu kadang-kadang kita dapat satu ide itu dari orang yang dari sangka-sangka, bukan dari top manajemennya, mungkin dari staf paling bawah. Kalau lingkungan yang kita bikin, budaya organisasi yang kita bikin itu bagus, maka nanti staf yang paling bawah pasti berani ngasih ide, pasti berani menyampaikan pendapat ataupun mengkritik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan budaya kita organisasinya jelek di perusahaan kita, mereka nggak mau nyampein ide, nggak mau nyampein pendapat, kritik, saran dan sebagainya, sehingga nanti organisasi kita nggak mau berubah-ubah. Karena kan ya, value kita tuh pengen berubah terus lebih baik lagi kan. Kalau di agama itu orang hari itu harus lebih baik daripada orang yang kemarin. Kalau orang yang sama aja, mereka orang yang lebih. Kalau semakin lebih buruk daripada yang kemarin, mereka bisa gitu. Itu juga kan value organisasi yang bisa kita terapkan. Bagaimana kita harus tetap berinovasi, tetap bisa market kita harus dapat gitu. Bagaimana si market kita tuh enggak bagaimana market kita itu enggak sampai ke perusahaan sebelah, tetap loyal ke kita, sehingga kita bisa meningkatkan karyawan, kita bisa meningkatkan inovasi dan sebagainya, nggak ditinggalkan sama market. Kayak teman-teman misalkan skincare. Skincare ini kan teman-teman suka karena ada produk, setiap tahun ada produk baru kan. Misalkan Wardah itu setiap tahun ada inovasi dan sebagainya, ada produk baru, ada ditambah ini, tambah itu dan sebagainya. Tapi ada satu ketika perusahaan itu stop berinovasi. Nah kan yang perusahaan pesaing itu mereka itu berinovasi, maka perusahaan yang marketnya kan akan kabur ya. Cuma Wardah itu cuma sampai segini aja, nggak ada inovasi baru dan sebagainya. Contoh saya tahu Wardah karena istri saya. Saya udah punya istri ya? Bukan saya. Karena istri saya beli Wardah. Contoh ini. Bukan saya. Nah, lalu juga kita harus mengubah paradigma organisasi kita. Jangan sampai organisasi kita itu pengen diimun informasi atau diimun pengetahuan, tapi pengetahuan tersebut tidak diberikan ke orang lain. Kalau karena kan salah satu munculnya ide inovasi dan sebagainya itu adalah berbagi sharing knowledge. Mungkin kita sudah belajar lebih jauh. Kalau misalkan kita merekrut orang-orang pintar yang paling pintar di Indonesia, tapi orang-orang pintar tersebut tidak mau saling berbagi informasi, saling ngobrol dan sebagainya, ya buat apa? Nanti inovasi cuma di waktu orang-orang ada
Nah kita merekrut orang-orang pintar ini, tapi mereka tuh nggak mau saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Padahal kalau mereka berbagi pengetahuan akan muncul ide baru. Tapi karena orang-orang pintar gitu di dalam perusahaan kita, apa kita menjadi orang-orang pintar yang nggak mau berkomunikasi sama lain. Padahal perusahaan butuhnya memberi, bukan orang pintarnya aja, sehingga kita tetap ability-nya tetap kuat, tetap kita nggak kalah di marketnya. Nah, berbicara tentang transformasi budaya, ada tiga pendekatan ataupun tiga cara untuk melakukan transformasi budaya. Yang pertama kita melakukan unbreathing, yaitu meninggalkan kebiasaan menimbun informasi menjadi berbagi informasi tadi. Yang kedua kita melakukan change, ada insentif dan juga role model dari pimpinan. Bagaimana pimpinan itu menjadi role model tadi. Ketika saya dapat informasi, misalkan perusahaan saya sedang meneliti atau mengembangkan produk baru. Nah saya share ke bawah. Ini perusahaan sebelah lagi mengembangin produk kecantikan yang seperti ini. Dan kalau misalkan kita nggak melakukan pengembangan juga, nanti kita akan dikalahkan sulit produk pesaing. Padahal yang tahu itu pimpinan doang. Tapi dia nggak mau ngomong ke bawah. Nah nantinya itu akan tidak ada perubahan. Dan yang ketiga adalah refleksi, di mana kita menjadikan sharing sebagai KPI resmi. KPI itu Key Performance Indicator atau indikator kinerja seseorang. Setiap orang di perusahaan itu pasti punya KPI-nya. Misalkan saya punya perusahaan pengen memproduksi 1000 baju setiap hari, maka saya akan bagi KPI masing-masing. Kerja 100 baju, mengenai 100 baju. Saya lupa. Hani ya? Alias 100 baju dan sebagainya. Saya share KPI, sehingga nanti target 100.000 baju dalam saya itu dapat tercapai. Dan juga harus jadikan sharing informasi sebagai KPI. Gimana sih Firja dapat menghasilkan 100 baju secara cepat? Bagaimana ini 100 baju secara cepat dan sebagainya? Oh gini caranya. Oh gini situasinya sebagainya. Ngakalinya seperti ini. Hingga nanti target 1000 baju dalam sehari di perusahaan saya akan tercapai. Dan juga kasih insentif tadi. Setiap indikator tercapai, kita kasih reward uang tambahan. Apalagi kalau melampaui target, kita kasih reward. Jangan kasih semoga Allah SWT itu akan menurunkan motivasi dari pegawai. Nah, di dalam berbagi pengetahuan dan juga budaya organisasi, budaya kita kan berkembang ya. Lingkungan virtual culture, di mana si organisasi kita itu harus ditingkatkan rasa kepercayaannya antara satu orang dengan orang lain. Bagaimana ketika satu orang dengan orang lain itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, maka dia akan mendelegasikan tugas yang terbaik. Saya tuh sangat percaya sekali Firja bisa mengerjakan atau melakukan tugas tertentu. Maka saya kasihkan tugas ke Firja melalui WA. Karena walaupun WA, karena saya tahu dia mampu. Tapi kalau saling bertiga, si Firja tuh orang mengerjakan ke perusahaan sebelah. Nanti dokumen-dokumen rahasia saya akan bocor dan sebagainya. Itu akan jadi untrust atau tidak punya rasa kepercayaan ataupun atas satu organisasi. Karena kalau kita nggak percaya kan kita jadi ragu-ragu mendelegasikan satu pekerjaan. Nanti KPI kita nggak tercapai, nanti target kita nggak terpenuhi. Yang kedua ada asynchronous sharing, pengetahuan harus didokumentasikan lebih baik. Jadi kalau sharingnya itu cuma kata-kata bisa, tapi kadang-kadang kita melakukan proses rekaman sehingga bisa ditonton berulang-ulang, bisa ditonton selain waktu. Kita mengadakan satu rapat, ya direkam di Zoom, nanti biar selain ada notulensinya, biar kita juga bisa lihat di hasil rekamannya. Di
dieksplisitkan supaya bisa dipelajari lebih baik. Dan yang terakhir adalah social isolation, di mana kadang-kadang karena ada budaya virtual ini antara satu orang dengan orang itu nggak mau ngomong karena yang tadi antara saling nggak punya saling rasa percaya diri, nggak punya saling percaya satu sama lain, percaya satu sama lain dalam mengerjakan satu misi atau satu tugas. Sehingga kita harus lakukan pertemuan secara rutin, lebih banyak kopi daratnya, lebih banyak meeting dan sebagainya, sehingga apa yang kita delegasikan secara virtual tadi akan lebih mudah sampai ataupun lebih bisa dipahami oleh orang lain. Nah, di dalam satu perusahaan itu ada dua tipe orang dan juga dua tipe perusahaan. Ada yang enabler atau pendukung, ada juga yang barriers atau penghambat. Kalau perusahaan ataupun anggota karyawan suatu perusahaan itu enabler, mereka punya diri satu saling percaya dalam rekan kerja yang kuat. Saya percaya kamu bisa mengerjakan ini sampai selesai, nggak ada masalah dan sebagainya. Tapi kalau ego sektoral yang barriers, karena mereka tidak memiliki kepercayaan yang kuat antara satu departemen atau satu departemen dengan departemen lain, mereka jadi saling curiga. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan nggak akan dikerjain, jangan-jangan saya tambah seperti yang kayak pasti nggak akan balik lagi kalau dikerjain sama dia. Akhirnya kita nggak bisa mendelegasikan tugas-tugas kita karena ada saling curiga tadi, dan itu menghambat kita mendelegasikan setiap pekerjaan yang harusnya dibagikan orang ke orang. Yang kedua adalah kalau enabler, dia leadershipnya dukungannya dari pimpinan. Pokoknya disupport lah, si anggota mau apapun saya support. Misalkan lagi presentasi lalu disalah-salahin oleh yang lain, pokoknya saya support dari belakang. Tapi kalau misalkan yang beres, dia tipe leadershipnya takut salah jika mencoba. Saya ketakutan, saya takut melakukan ini, saya takut melakukan inovasi dan sebagainya. Mau kata orang Sunda mah, kumeok memang dipacok. Takut duluan sebelum berusaha gitu. Saya takut nggak akan lolos, nggak akan seperti ini. Takut produknya gagal, mau beli inovasi dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi satu barrier atau menghambat kita berinovasi. Lalu di dalam enabler kita harus melakukan reward system tadi. Kalau yang lebih target kita kasih insentif tambahan, kasih berupa uang, berupa penghargaan dan sebagainya atau hiburan. Tapi kalau misalkan dengan itu dia selalu sibuk dengan tugas-tugas rutin. Jangan bawa inovasi, mengerjain tugas yang ini aja nggak terkagetan dia kayak gitu. Pekerjaan rutin yang berinovasi, buat apa kita berinovasi? Pekerjaan yang rutin yang sehari-hari terkagetan gitu. Lalu kalau yang enabler, dia suka sekali menggunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Tapi kalau yang basic, dia birokratnya menghambat ada informasi. Pokoknya ada informasi itu saya keep yang bawah itu nggak usah tahu apa-apa. Sedangkan itu ada satu permasalahan, nah itu akan menghambat kerja-kerja organisasi atau perusahaan kita. Tiba-tiba kita punya informasi, saya punya bocoran informasi dari perusahaan B lagi ngomongin produk ini, tapi nggak saya close-nya bawa ke divisi R&D kan? Itu mau udah mengeluarkan produk baru, kita baru melihat kita akhirnya itu kalau produk barunya cuma bisa gitu doang ya. Kok nggak terdeteksi sama kita dan sebagainya? Kitanya kepemimpinan perusahaan tahu nggak itu mau produk baru? Sebenarnya saya tahu dari lama ya, cuma saya keep aja itu. Nah itu kan nanti akan ditinggalkan oleh market. Kita nggak dapat market, kita bisa berinovasi dan sebagainya. Jadi kalau sharing informasi itu ya kasih aja ke orang, jangan takut dia menjadi lebih pintar daripada kita. Pasti inovasi itu akan muncul dari hal-hal seperti itu.
Nah, ini juga hambatan-hambatan budaya di dalam knowledge management. Yang pertama adalah kadang suatu organisasi itu merasa kurangnya waktu atau tempat untuk bertemu gitu. Wah, karena organisasi kita udah besar, sibuk dan sebagainya, ada hambatan untuk merasa sulit untuk berbagi informasi sama lain. Maka salah satu solusi sederhananya pertama adakan seminar, adakan rapat online juga kalau emang nggak bisa, atau buat waktu tertentu. Misalkan setiap hari Senin dikasih jadwal untuk melakukan bahwa setiap hari Senin kita melakukan sharing informasi. Kalau di bank itu saya sudah cerita ada morning briefing. Setiap pagi itu ada 15 menit saya briefing dulu. Apa yang dilakukan, apa pekerjaan yang mereka selesaikan kemarin, apa kesalahan yang dilakukan kemarin, apa target hari ini. Mereka saya selalu sama lain. Kita tetapkan waktu sebelum bekerja kalau emang nggak ada waktu. Karena kan orang yang punya waktu, orang tuh nggak ada yang sibuk ya. Orang tuh nggak ada yang sibuk, cuman orang tuh nggak bisa bagi-bagi waktu aja. Kita dikasih waktu 24 jam sama, tapi ada yang bilang, mas saya masih sibuk ke KGL. Padahal ada juga orang yang bisa membagi waktu itu. Lalu hambatan budaya yang kedua adalah orang tidak dihargai sebagai pengetahuan. Ketika orang berbagi pengetahuan, sharing informasi dan sebagainya, mereka udah ketakutan disalah-salahin sama bosnya. Enggak seperti itu, kalau kamu begini. Kalau kamu mah anak dulu atau apa dan sebagainya. Jadi dia sulit untuk menciptakan lingkungan yang nyaman mereka untuk berpendapat. Sehingga salah satu solusi sederhananya, satu, kita bisa beri penghargaan setiap orang yang ngasih ide ataupun solusi. Dua, bisa juga dimasukkan ke dalam KPI atau penilaian kinerja. Semakin orang banyak idenya, semakin dia kasih kinerjanya bagus. Dan juga biarkan atau teladan dikasih dengan sertifikat, orang yang paling banyak idenya seperti apa, diberikan insentif tambahan dan sebagainya. Yang ketiga, sulit menyerap pengetahuan baru. Ada ya karyawan tuh yang saya mau jangankan untuk belajar hal-hal yang baru, belajar dari ini aja udah pusing. Misalkan ada Slim produk baru kan sekarang Slim 9 ya, misalkan ada Slim 10 yang dan saya tuh nggak mau open minded, udah close minded lah, nggak mau belajar lagi, nggak mau ada perubahan di organisasi kita. Maka salah satu caranya adalah kita rekrut orang yang baru yang lebih terbuka ataupun mengadakan pelatihan karyawan. Kalau misalkan dia sudah menyerapkan pengetahuan baru, ada dua caranya. Satu, dia orang yang dibina. Yang kedua, dibinasakan. Kalau emang dia kesulitan belajar hal-hal yang baru, sudah binasakan aja. Karena perusahaan kita kan mau terus berinovasi. Kalau nggak bisa dibina, udah dikasih tahu, udah seperti ini dan sebagainya. Saya mah segala bisa. Nah, itu dibinasakan aja, diganti dengan orang yang bisa, orang yang lebih fresh. Ada juga yang tidak mau menerima ide dari luar. Maka salah satu solusi sederhananya, kita harus menilai ide dari kualitasnya, bukan siapa yang menyampaikannya. Apa ya di hadisnya itu? Ada jangan lihat orang dari tampang rupanya, tapi lihat dari kualitasnya atau isi pesannya apa. Juga ada takut salah dan juga enggan meminta bantuan. Nah ini ungkapannya terus membodoh kata kawayo. Udah takut salah tapi nggak mau ngajak orang lain. Sudah tersesat, sudah nggak mau nanya sesat di jalannya. Ya. Karena ini hambat, mereka tuh nggak mau tanya ke orang lain ketika ada trouble, maka kita harus menciptakan suatu budaya yang menghargai kreativitas. Jangan merendahkan orang yang belum tahu memang sudah bagus dan sebagainya, tapi kita harus melindungi mereka itu. Dia anak baru nih, kita kasih makan dan sebagainya, kita kasih nanti kalau kemarin kita ada mentoring, ada knowledge dan sebagainya, diajari lah anak baru.
sehingga dia tidak menjadi total dan sebagainya. Yang terakhir, kalau misalkan ada kesalahan atau ada kesulitan berbahasa atau berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus menciptakan panduan SOP yang mudah dimengerti, yang formal tapi mudah dipahami oleh semua orang. Ini juga yang terakhir. Yang terakhir, bahwa budaya organisasi itu ada yang sifatnya bottom up, ada yang sifatnya top down. Kalau yang top down, budaya itu dari atas. Jadi culture can be managed. Bagaimana budaya itu bisa diatur, bisa direkayasa, bisa kita ciptakan dan sebagainya. Budaya adalah variabel yang bisa dimanipulasi melalui struktur, aturan, dan juga insentif formal. Kalau budaya yang jelek, maka kita pakai aturan-aturan, bikin SOP baru, bikin peraturan yang lebih ketat, bikin KPI yang benar dan sebagainya. Karena budaya kerja atau budaya organisasi itu bisa kita atur, bisa kita rekayasa melalui panduan, aturan, punishment, reward dan sebagainya. Tapi ada juga pandangan yang culture can only be in place, be influenced, di mana budaya adalah entitas yang tumbuh dari bawah, sehingga pemimpin hanya bisa memberikan teladan dan juga mengalami arahnya. Jadi budaya itu tumbuhnya dari bawah, bukan dari atas, tapi kita bisa menyetirnya. Oh, harus ke sini, harus ke sana dan sebagainya. Dengan cara leadershipnya harus menjadi contoh supaya bisa diikuti oleh anggota ini. Kemana? Keluar. Nah, dimana tadi misalkan budaya bodoh amatan itu menjadi budaya apa lawan bodoh amatan? Peduli peka. Bagaimana mengubah budaya bodoh amatan menjadi budaya yang peduli tadi? Apakah teman-teman harus menggunakan tadi hierarkis atau kekeluargaan atau advokasi atau yang market atau ada apa kira-kira supaya lebih baik? Kalau pengen lebih cepat, teman-teman harus yang market. Lihat kelas A mereka lebih giat dan sebagainya dalam pengembangan tugas dan sebagainya, sehingga teman-teman kelas A pasti dapat nilainya, kelas B mah mungkin berapa dapat nilai B dan sebagainya. Karena kalau pengen cepat maka itu yang digunakan. Tapi kalau teman-teman harus kira maka dikontrol dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, satu, budaya organisasi adalah bagian ataupun landasan bagi proses KM. Jadi kemarin yang tiga struktur tadi, yang tiga siklus utama, knowledge apa aja tuh, knowledge capture, knowledge sharing, dan juga knowledge application, itu bahan dasarnya atau berdiri di pokok budaya. Bagaimana siklus KM? Bahan dasarnya adalah budaya organisasi. Jadi KM ini mau yang eksplisit, mau yang implisit, itu akan dipengaruhi oleh budaya organisasi. Kalau budaya organisasinya itu berpeluang untuk menciptakan gagasan-gagasan berhadir, maka KM-nya bakal sukses. Tapi kalau misalkan budaya organisasi jelek, nggak mau berinovasi, maka KM-nya juga bakal jelek. Sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Yang kedua, transformasi pasti membutuhkan waktu dan juga konsistensi dari leadership. Nggak ada yang tiba-tiba berubah dalam satu malam, tapi itu berubahnya konsisten hari ke hari, waktu dan sebagainya. Dan juga ada konsistensi dari leadership, harus diawasi di kuartal perubahan itu, sehingga perubahannya mengarah gitu. Kita bisa mengarahkan perubahan ke yang lebih baik, dari kelas yang bodoh amatan menjadi yang peduli tugas. Pokoknya tugas apapun saya kerjain hari itu juga selesai. Dan yang ketiga, ada efek budaya dapat memotivasi dan juga menghambat individu dalam sebuah organisasi. Kalau budayanya jelek, pasti individunya juga akan tidak termotivasi untuk berinovasi di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut. Ngapain saya berinovasi atau mengeluarkan pendapat? Toh ujung-ujungnya saya lagi yang ngerjain. Toh ujung-ujungnya ide saya dilepeh
dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita membuat orientasi yang baik, maka kita motivasi. Oh, setiap saya berpendapat, setiap saya kasih saran, si pimpinan, si pemimpin perusahaan atau si perusahaannya, mereka pengen berubah ke arah yang lebih baik dan sebagainya. Yang terakhir, trust atau kepercayaan antara karyawan, antara bos dengan karyawan, dan juga antara bos dengan bos lain, itu menjadi mata uang dalam budaya berbagi pengetahuan. Jadi ketika kita yakin orang lain bisa mengerjakan sesuatu, pasti akan selesai. Kalau di psikologi ada namanya efek poligon. Jadi ketika saya yakin, jadi ada satu percobaan psikologi. Yang satu itu gurunya dikasih tahu ini kelas tuh orangnya bodoh-bodoh semua. Di kelas yang satu lagi dikasih tahu gurunya ini orangnya pintar-pintar semua. Padahal orang-orangnya tuh enggak padahal orang itu sama aja dari kelas, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh. Tetapi karena si guru tadi punya harapan ke kelas yang lebih pintar, oh saya berharap kelas yang lebih pintar tuh dapat nilai yang lebih sukses. Sedangkan yang tadi yang kelas sebelah itu karena dia kelas yang bodoh, sehingga dia nggak punya dulu harapan dari gurunya. Ngapain saya emang orang-orang kelas ini pada bodoh-bodoh dan sebagainya, sehingga harapan itu akan turun. Nah ternyata setelah di akhir semester, orang yang di kelas A karena gurunya punya harapan, berpengaruh secara pengajaran, cara mengelola kelas dan sebagainya, itu akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas yang tadi, kelas yang dianggap sebagai kelas yang bodoh. Walaupun kelas yang bodoh tadi sebenarnya adalah kelas unggulan, sedangkan kelas yang dianggap pintar itu kelas biasa aja sampai kelas bulanan. Ini disebut polygon effect. Bagaimana kita berharap kepada apa yang kita punya atau apa yang kita hadapi sehingga menghasilkan yang terbaik. Sama juga kita kalau mengurus anak, kita tuh berharap dia pintar banget dan sebagainya pasti sukses. Tapi kalau anaknya kita nggak punya harapan apa-apa, ya dia nggak akan melakukan harapan orang tua. Itu namanya polygon effect. Karena polygon effect. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Tanyakan. Dalam merintis bisnis, model budaya yang dalam CPM itu lebih baik adopsi yang mana dulu Pak? Apakah adopsi di satu dulu, dulu atau dua dulu, atau sama donasi atau malah tempatnya sekaligus dulu dan nanti sama paket lah. Ya bisa si budaya itu muncul dari atas ke dari bawah. Kalau dari atas ke bawah, oke, yang kita kontrol. Kita tetapkan dulu tujuan kita. Tujuannya seperti ini, SOP panduannya seperti ini, sehingga kita memiliki perubahan yang lebih cepat. Pengen cepat ya dari atas ke bawah. Kita sudah punya nilai-nilai budaya yang pengen diterapkan di organisasi kita. Misalkan perusahaan kita pengen setiap bulan itu profit, untung, maka kita harus bikin yang hierarki formula sangat kuat atau yang marketable. Cara dua ini sehingga kita bisa melihat perubahan yang cepat, bisa kita kontrol gitu. Jadi perusahaan kita ataupun pimpinan kita sebagai leader, kita bisa mengontrol apa yang ada di bawah, kontrolnya lebih kuat. Bisa melihat orang per orang pun ngerjain apa bisa kita lihat. Tadi tipe leadernya itu harus yang koordinator, monitor, atau organizer. Kalau yang market dia harus punya jiwa kompetitor dan juga dia punya jiwa produksi yang tinggi. Tergantung apakah mau sangat cepat. Kalau sangat cepat maka kita lihat pas dia menggunakan market. Kalau yang market kita lihat selesainya seperti apa. Tapi kalau yang hierarki kita lihat ke dalam, kita kontrol orang dalam itu kayak gimana, orang-orangnya. Kalau market kita lihat keluar,
oh pesaing kita melakukan ini, maka kita terapkan ini di dalam hal ini. Udah anggota karyawan saya cuma sakit nah harusnya didorong lebih jauh, maka kita gunakan yang dikontrol orang-orang sehingga KPI orang